Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dedi Kurniawan, STR akun MACC, selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Bakrin Pasaribu dengan NIM 41119011042 dari program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Batam. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang riset ini. Perkembangan zaman yang semakin maju mendorong tambahan perkembangan ekonomi. Masyarakat mulai berlomba-lomba untuk memenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, seiring bertambahnya dorongan untuk memiliki atau konsumsi, masyarakat mulai berlomba-lomba untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu diperlukan dalam hidupnya. Pembelian impulsif seperti ini menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana pada akhirnya menjadi kebiasaan buruk yang mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat. Mahasiswa sebagai gambaran dari kalangan remaja lebih cenderung ingin mengangkat harga dirinya dengan cara mengenakan atau memiliki barang-barang dengan merek terkenal, serta memiliki kehidupan yang terbilang cukup mewah untuk dapat dianggap atau dihargai oleh teman sekitarnya. Pengetahuan keuangan atau yang biasa disebut dengan literasi keuangan merupakan salah satu cara untuk dapat menekan perilaku konsumtif. Dasar dari pemikiran mahasiswa, perlu adanya literasi keuangan agar dapat mengontrol keluaran uangnya untuk hal-hal yang diperlukan saja. Tingkat literasi keuangan yang tinggi pada masyarakat, terkhususnya untuk mahasiswa, dapat menjadikan mereka lebih bisa untuk melihat, menganalisis, dan mengelola keuangan mereka dengan secara lebih bijak agar terhindar dari perilaku konsumtif yang buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini. Mengelola keuangan yang baik dan benar merupakan ilmu yang diajarkan oleh para dosen kepada saya dan teman-teman di sekitar saya, seperti adanya mata kuliah akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Oleh sebab itu, saya ingin mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif dan bagaimana pengaruhnya. Didasari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi akuntansi manajerial, dan untuk mengetahui apakah literasi keuangan ini berpengaruh secara efektif untuk menekan perilaku konsumtif mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan batasan masalah pada penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi pembaca, dan bagi instansi. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan bagaimana pengaruh dan pentingnya literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif yang mana terjadi sehari-hari guna membantu mengelola keuangan di kemudian harinya. Yang terakhir, bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk instansi pendidikan tentunya, agar dapat melihat kemampuan mahasiswa dalam hal keuangan, sehingga dapat dilakukan pengembangan kualitas pendidikan yang lebih efektif tentunya untuk membentuk pemahaman keuangan bagi masyarakat, terkhususnya mahasiswa untuk kemudian harinya. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, pemilihan sampel pada penelitian ini hanya dikhususkan untuk mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, pemilihan sampel hanya untuk mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior atau disingkat TPB. Theory of Planned Behavior atau TPB menjelaskan bahwa perilaku konsumen terdiri atas gabungan sikap atas perilaku, norma subjektif, dan yang terakhir adalah kontrol persepsi perilaku.
Theory of Planned Behavior atau TPB merupakan teori perilaku dengan kekuatan prediksi yang tinggi dan dapat digunakan untuk memprediksi segala perilaku manusia di berbagai bidang, sesuai yang didefinisikan oleh penelitian Zahra dan Anuradha tahun 2021. Kemudian, untuk kajian literatur dari penelitian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh yang pertama, penelitian Zahra dan Anuradha tahun 2021 dengan judul The Influence of Lifestyle, Financial Literacy, and Social Demographics on Consumptive Behavior. Yang kedua, penelitian Soekarno dan Pranoto tahun 2020 yang berjudul Influence of Financial Literacy on Stock Market Participation and Financial Behavior among Indonesian Millennials. Yang ketiga, penelitian Janah et al. Tahun 2021 dengan judul The Effects of Financial Literacy, Social Media, and Social Environment Towards the Consumptive Behavior on Student of SMA Negeri Jepara. Yang keempat, penelitian Ridayani dan Johan tahun 2020 dengan judul The Influence of Financial Literacy Yang keempat, penelitian Ridayani dan Johan tahun 2020 dengan judul The Influence of Financial Literacy and Reference Group Towards Consumptive Behavior Across Senior High School Students. Yang kelima, penelitian Anissa et al. Tahun 2020 dengan judul Financial Literacy on Consumptive Behavior in Y Generation. Yang keenam, penelitian Selvia et al. Tahun 2021 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Yang ketujuh, penelitian Devianti tahun 2020 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Peserta Didik Kelas 12 IPS SMA Negeri 3 Makassar. Yang kedelapan, penelitian Nurzianti tahun 2022 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Ekonomi Syariah IAIN Takengon. Yang kesembilan, penelitian Ritonga et al. Tahun 2021 dengan judul The Influence of Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumptive Behavior on Student Interest in Using Financial Institution Products and Services. Dan yang terakhir, penelitian Fauzia dan Nurdin tahun 2019 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior atau TPB, maka orang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi menjadikan persepsi seseorang akan sesuatu yang dianggapnya tidak perlu atau tidak terlalu penting, maka orang tersebut seharusnya tidak akan mengeluarkan uang untuk hal tersebut. Dalam penelitian Anissa et al. Tahun 2020, Jannah tahun 2021, dan Nurzianti tahun 2022 menjelaskan bahwa hasil penelitiannya yaitu literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif. Diiringi oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzia dan Nurdin tahun 2019, Selvia et al. Tahun 2021 menjelaskan bahwa hasil penelitiannya mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Menimbang semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat keefisiensinya dalam mengelola keuangan, yang mana kemudian dapat dikatakan bahwa orang tersebut dapat menekan perilaku konsumtifnya sehingga tidak secara impulsif mengeluarkan pembelian sehari-harinya. Berdasarkan teori, penelitian, dan kerangka berpikir tersebut, hipotesis yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah H1, literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam dengan kerangka penelitian seperti gambar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian pada penelitian ini. Pendekatan metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif, kemudian operational variable dan pengukurannya.
Untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah perilaku konsumtif. Indikator pengukurannya yang pertama itu ada impulsive buying atau pembelian berlebihan, pembelian secara impulsif. Yang kedua ada non-rational buying atau pembelian secara tidak rasional atau hanya untuk senang-senang. Yang terakhir ada wasteful buying atau pemborosan. Indikator ini diambil dari penelitian Angel et al. Tahun 1994. Untuk variabel independen pada penelitian ini adalah literasi keuangan. Indikator pengukurannya yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang kedua ada behavior atau perilaku, ketiga ada attitude atau sikap, dan yang terakhir ada skill atau kemampuan. Indikator penelitian ini diambil dari penelitian OECD tahun 2011. Untuk sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan termasuk dalam jenis interval dengan melakukan survei. Kemudian instrumen penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam survei penelitian ini digunakan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Poin pertama itu adalah sangat tidak setuju dengan nilainya 1 sangat rendah. Yang kedua ada tidak setuju dengan nilai 2 itu rendah. Yang ketiga adalah netral, itu nilai 3 sedang. Yang keempat ada setuju, poin nilai 4 itu tinggi. Terus yang terakhir ada poin kelima itu sangat setuju, nilai poinnya 5 sangat tinggi. Selanjutnya untuk waktu penelitian pada penelitian ini adalah selama 1 semester atau 6 bulan. Untuk lokasinya adalah Politeknik Negeri Batam. Dan objek penelitiannya adalah mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam. Untuk teknik penetapan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Lovin seperti gambar tersebut dengan populasi sebesar 161 mahasiswa. Hasil yang didapat dari perhitungan rumus tersebut adalah 61,69 mahasiswa. Maka dibulatkan menjadi 62 mahasiswa agar dapat mempermudah penelitian. Selanjutnya teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu dengan purposive sampling. Terdapat beberapa kriteria untuk sampling penelitian ini. Dengan hasil, untuk kriteria pertama, mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam, yaitu sebanyak 705 mahasiswa. Untuk kriteria kedua, mahasiswa telah mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu 352 mahasiswa. Dan yang terakhir, mahasiswa telah mengikuti mata kuliah manajemen keuangan, yaitu sebanyak 161 mahasiswa memenuhi kriteria. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner. Survei akan dilakukan dengan kuesioner berupa Google Form. Kuesioner akan disebar kepada mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam dan akan langsung diisi oleh mahasiswa tersebut. Kemudian untuk teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu dilakukannya penentuan variabel-variabel yang akan dimasukkan kepada tabel frekuensi. Yang kedua dilakukannya tabulasi data dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah melakukan editing dari hasil data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir akan dilakukan pengolahan data dengan cara menginput tabulasi data ke aplikasi SPSS untuk dilakukan pengolahan data. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang kita gunakan dalam penelitian ini itu valid, dapat diandalkan, serta dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur pada instrumen penelitian ini. Kemudian yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas data. Uji normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data yang dilakukan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji linearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan linear secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Kemudian ada uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk melihat apakah ada dalam suatu model regresi ketidaksamaan varians dari residu pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Lalu, teknik analisis data yang ketiga adalah analisis regresi sederhana. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam. Kemudian, teknik analisis data yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji T atau t-test. Uji ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen atau literasi keuangan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen atau perilaku konsumtif secara parsial. Uji ini dilakukan dengan cara melihat T hitung dan T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 5% untuk melihat apakah hipotesis pada penelitian ini dapat diterima atau tidak. Baiklah, sampai segitu saja. Cukup sekian presentasi dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.